Di sini kita akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya agar cepat lancar membaca Al-Quran, kemudian juga dapat paham ilmu tajwid dengan sangat mudah. Ain termasuk kepada huruf izhar halqi. Nah, silakan hurufnya itu dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Quran dan juga tajwidnya. Di sini kita akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya agar cepat lancar membaca Al-Quran, kemudian juga dapat paham ilmu tajwid dengan sangat mudah. Akan kami jelaskan dengan pelan-pelan agar saudara semuanya bisa langsung paham tentang tajwid, kemudian juga bisa langsung praktek dengan sendirinya. Kemudian juga di sini kita belajarnya itu di ayat yang pendek-pendek saja supaya durasi itu tidak terlalu lama, karena pasti saudara semuanya di rumah memiliki kesibukan dan tetap ingin belajar membaca Al-Quran dan juga tajwidnya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Baik, mari kita mulai belajar mengajinya. Baik saudaraku semuanya, kita kali ini akan belajar mengaji pada surah Al-Baqarah ayat 122. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf ya. Huruf ya dibaca panjang. Perhatikan di samping, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang 1, 2 sampai 4 itu. Perhatikan di nomor 1. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini di atas huruf ya ada alif kecil berdiri di atasnya, maka huruf tersebut dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ya bani, ini perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna hijau yang di samping itu. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf ya sukun, mana huruf ya sukunnya ini? Nah, ini huruf ya sukun. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf nun dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Pada awalnya namanya matobi'i, akan tetapi matobi'inya di sini berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kalimat atau dia sudah beda kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Jadi ini namanya mad jaiz munfasil. Panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh 5 harokat, boleh kira-kira 4 ketukan, 1, 2, 3, 4, boleh hingga kira-kira 5 ketukan panjangnya. Mana huruf hamzahnya? Ini adalah huruf hamzah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca. Nah, seperti ini kan huruf alif ada tanda bacanya nih ya, ada barisnya. Maka itu adalah huruf hamzah.
Ya Bani Israil. Ra. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Ini huruf alif, kemudian ini huruf ra. Kemudian huruf ra berbaris ke atas maka dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i pada awalnya, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah. Ini huruf hamzahnya, tapi di satu kalimat. Nah, satu kalimat atau masih di satu suku kata seperti itu. Nah, maka namanya itu berubah menjadi mad wajib muttasil. Nah, mad wajib muttasil itu panjangnya 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Nah, jadi hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, kemudian juga dapat ditulis dalam bentuk seperti ini ya, huruf hamzah itu. Nah, ya Bani Israil dzkuru. Kemudian perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun. Mana huruf ya? Ini huruf ya, kemudian dia ini sukun. Nah, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf hamzah ini dibaca panjang karena berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Nah, ini namanya mad badal. Nah, bukan mad tabi'i tapi namanya mad badal. Kenapa mad badal? Karena ada huruf hamzah yang dibaca panjang atau ada huruf hamzah yang dipanjangkan. Nah, begitu. Jadi kalau ada huruf hamzah yang memiliki tanda baca panjang itu adalah mad badal. Israil. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ya Bani Israil dzkuru. Kemudian perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf wa sukun, ini huruf wa, tanda sukun itu seperti ini. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf ra dibaca panjang karena dia berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Kuru ya Bani Israil dzkuru ni'matiyallati. Kemudian perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, kemudian dia sukun, tanda sukun itu seperti ini. Apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf ta dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa lagi dengan huruf hamzah namun di beda kalimat, atau sudah di beda kata, sama dengan ini tadi. Maka namanya itu berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat, boleh kira-kira 4 ketukan hingga 5 ketukan. Ni'matiyallati an'amtu alaikum. Nah, kemudian ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ain. Nah, namun sebelum itu perhatikan di samping. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan tanda baca tanwin, dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3.
baris 2 di atas namanya fathatain, baris 2 di bawah namanya kasrahatain, yang satunya itu namanya dhammahtain. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya, terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini nun sukun. Nah, kemudian kita lihat-lihat huruf di depannya. Huruf di depannya ini ternyata huruf ain. Perhatikan di samping, huruf ain termasuk kepada huruf izhar halqi. Nah, silakan hurufnya itu dihafal. Maka ini hukumnya non sukun berjumpa dengan ain, hukumnya adalah izhar halqi. Dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. An'amtu alaikum. Nah, pendek seperti itu. Kemudian di sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah, perhatikan di samping, hukum mim sukun itu ada 3. Fokus yang nomor 3 yang di bawah itu. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf mim sukun seperti ini, kemudian di depan hurufnya bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi, dan dia dibaca jelas, tidak berdengung. Ini huruf mim sukun nih, perhatikan tanda kursor kami ini. Ini mim sukun, di depannya ini kan huruf ta nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi, dibaca jelas. An'amtu alaikum. Nah, begitu pendek, jangan dibaca seperti ini. An'amtu alaikum, jangan dipanjangkan, salah, tapi dibaca pendek. Nah, kemudian ini juga sama penjelasannya dengan yang ini tadi, izhar syafawi. Kemudian ini huruf non bertasydid. Nah, perhatikan di samping. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf non bertasydid atau berjumpa dengan huruf mim bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, itu kan ada satu kami lingkari warna kuning. Nah, fokus yang itu kan non bertasydid tuh. Di bawahnya itu ada tanwin, satu tuh kami kasih tanda silang, 2 kami kasih tanda silang gitu ya. Non bertasydid seperti ini itu hukumnya gunnah musyaddadah jika di belakangnya sini, perhatikan tanda panah kami, jika di belakangnya sini tidak kemasukan tanda baca tanwin atau tidak kemasukan nun sukun, maka hukumnya gunnah musyaddadah. Atau cara lainnya, cara mengamatinya, kalau ada non bertasydid seperti ini, kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf nun bertasydid, dia berbaris fathah, berbaris ke atas, berbaris kasrah, atau berbaris dhammah, maka hukumnya itu adalah gunnah musyaddadah. Ini kan nun bertasydid nih, huruf di belakangnya berbaris fathah atau berbaris ke atas. Nah, maka ini hukumnya gunnah musyaddadah. Bacanya itu didengungkan. Didengungkan itu suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, wa anni, nah begitu, gunnah musyaddadah. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, akan tetapi dia boleh hingga 3 harokat atau kira-kira 3 ketukan kalau untuk gunnah musyaddadah gitu. Wa anni. Nah, kemudian fokus lagi pada rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf nun dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah atau berbaris kasrah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa anni faddaltukum. Kemudian ini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ain di depannya. Tadi sudah kami jelaskan dengan detail di sini nih. Nah, di sini sudah kami jelaskan tadi di atas. Nah, maka hukumnya ini adalah izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung. Faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, supaya tidak bingung, nanti di sini ada huruf alif, kemudian di sini huruf lam berbaris ke atas. Gitu. Apakah huruf lam ini dibaca panjang? Nah, huruf lam tidak dibaca panjang karena di depannya ada
huruf yang sukun. Nah, begitu. Jadi tanda panjang itu bisa saja gugur. Kalau di depannya ada huruf yang bertasydid, ada huruf yang sukun, bisa saja gugur tanda panjangnya gitu. Kemudian perhatikan lagi pada huruf ain. Huruf ain dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang nomor 1. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di atasnya dibaca panjang. Ini huruf ain, di atasnya ada alif kecil, maka huruf ain dibaca panjang. Namanya mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Alal alamin. Kemudian di sini ada huruf ya sukun berjumpa dengan huruf yang memiliki baris ke bawah. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf mim dibaca panjang karena berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i pada awalnya, akan tetapi mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita baca mati, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Ini huruf nun ini kita sukunkan atau kita baca mati. Jadi kita baca alamin. Jangan dibaca alamina, jangan, tapi dibaca alamin. Huruf nun kenapa kita sukunkan? Ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Huruf nun ini dia kan dibaca pendek nih, maka huruf nun kita sukunkan karena kita berhenti pada huruf nun. Sekarang kita ulang bersama-sama lagi dari awal. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih saudaraku semuanya. Kalau misalkan ada yang masih belum dipahami, silahkan komen di bawah ya. Insyaallah kita akan jelaskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.